Tahun 2014, Apple memperkenalkan fitur continuity di macOS dan iOS. Jadi sederhananya fitur ini membuat pengguna perangkat Apple itu bisa gonta-ganti antar device secara mulus, seamless. Misalnya dari iPhone pindah ke Mac, dari Mac pindah ke iPad, dan seterusnya. Tapi yang istimewa, pengguna masih tetap bisa ngerjain apa yang dikerjain di perangkat sebelumnya. Hai, gue Fitri dan kalian lagi nonton channel Apple ID. Di channel ini biasanya gue ngomongin tentang Apple, baik secara produk, secara service, maupun Apple sebagai brand itu sendiri. So, kalau kalian suka sama hal-hal yang gue sebut tadi, consider to subscribe dan nyalain lonceng ya. Kayak kali ini gue mau ngomongin salah satu fitur yang bikin gue betah banget di Apple ecosystem, yaitu continuity. Misalnya nih kita lagi di rumah pagi-pagi ngetik email di MacBook, terus saatnya nganter anak sekolah. Kita tinggal tuh email yang belum selesai di MacBook, habis itu kita nganterin anak sekolah, dan kalau di sekolah kan biasanya nggak leluasa ya kalau mau buka MacBook, kita bisa nerusin ngetik emailnya di iPhone kita. Itu yang namanya handoff. Contoh lain lagi kalau misalnya kita lagi asik nih browsing di iPad, terus ternyata itu adalah jadwal screen time anak, yang mana kita harus kasih iPad-nya ke anak. Nah, kita masih bisa lanjutin browsing-browsingnya itu di MacBook atau di iPhone. Nah, bayangin skenario tadi terjadi sepulang jemput anak sekolah, terus kita misalnya mampir ke cafe gitu kan, sambil anak pakai screen time-nya yang ternyata janjian main Minecraft sama teman-temannya gitu kan. Nah, di cafe sih biasanya ada wifi public ya, tapi gimana ya, kadang-kadang tuh kayak kerasa kurang aman gitu loh. Sedangkan iPad yang anak Anda pakai itu adalah iPad base model alias varian termurah. Jadi bukan yang LTE ini pemirsa, yang wifi. Nah, si iPad ini akan terkoneksi secara instan ke hotspot iPhone kita. Jadi nggak perlu setting berulang-ulang kali, instan gitu langsung. Asal siap-siap aja ya mau paket data. Lanjut nih, semisal kita tadi browsingnya lagi di MacBook nih. Kalau sambil nungguin anak screen time nih kayaknya lama nih, kayaknya asik ya sambil buka-buka marketplace, ya nggak? Yang namanya ibu-ibu, emak-emak kayak gue contohnya ya, ada-ada aja loh wishlistnya. Mulai dari sabun sampai panci tuh ada semua di wishlist. Barangkali gitu kan lagi ada flash sale di official store. Mana mama nggak mau rugi kan? Dibuka semua tuh di Safari setiap marketplace yang kita punya akunnya. Dibandingin satu-satu nih, mana yang diskonnya paling gede, mana yang promonya paling banyak, dan mana yang bebas ongkir. Pas udah ketemu nih, mau beli di toko oren misalnya, nggak langsung kita check out, kita copy dulu tuh linknya, terus kita paste dan kita buka di aplikasi yang ada di iPhone kita. Kenapa begitu? Soalnya aplikasinya udah sign in nih kalau di handphone nih. Udah gitu kalau mau pakai mobile banking buat bayarnya kan tinggal sat-set ya kalau di iPhone. Syukur-syukur ada promo tambahan kan kalau kita check out via aplikasi. Gitu tuh enaknya kalau ada universal clipboard. Tapi sebenarnya kalau mau lebih simple lagi, ya nih ibu-ibu, bisa tinggal paste ke WhatsApp terus dikirim ke suami. Jangan lupa dikasih caption. Pah, ini wajan anti lengket yang kemarin kita omongin. Asik nih buat barbekyuan. Lagi diskon 50% cuma sampai jam 2 lagi. Coba suami mana yang tidak tergoda dijanjikan mau dibikinin barbecue di rumah gitu kan, dengan modal beliin wajan anti lengket. Padahal mah ya ibu ya, saya tahu mah ini ya bu ya, pasti kalau ngomong barbecue, Korean barbecue di rumah nih pasti belinya yang udah versi komplit sampai saus-sausnya sampai pelengkapnya, jadi sampai rumah tinggal bakar doang. Tapi ya emang yang namanya ibu-ibu zaman now nih, biar kata misalnya banyakan di rumah nih, tetep harus smart kayak gitu ya nggak? Sebisa mungkin kita memanfaatkan teknologi semaksimal mungkin demi kemaslahatan bersama, betul tidak? Contohnya kalau lagi suami misalnya di luar nih di kantor gitu kan, pulangnya kita pengen nitip beliin sesuatu di Alfamart gitu, mungkin nggak ada lagi nih jawaban kayak, maaf mah tadi nggak sempet keangkat teleponnya soalnya lagi serius ngerjain laporan di Mac, teleponnya lagi dicas. Mungkin tidak ada lagi cerita seperti itu ibu-ibu, soalnya ketika ada telepon masuk, semua perangkat Apple-nya si bapak ini akan nyala, akan muncul notifnya. Tapi zaman sekarang mungkin jarang ya telepon kayak gitu ya, lebih sering mungkin kayak kirim pesan teks gitu ya. Ya sama juga sih sebenarnya, tapi SMS, iMessage atau misalnya WhatsApp itu kan bisa muncul juga ya notifnya di
MacBook. Asal notifnya emang dinyalain ya Bu ya, jadi cek and recheck dulu. Terakhir nih, fitur kesayangan aku dan mungkin kesayangan kalian semua para pengguna Apple device, yaitu AirDrop. Kirim file itu jadi sat sekejap mata langsung nyampe. Apalagi buat ibu-ibu yang hobinya tuh minta tolong fotoin OOTD gitu kan, misalnya pas lagi nongki cantik di kafe-kafe yang instagramable, minta tolong Pak Su buat fotoin gitu kan. Habis itu satu kali cekrek, kerudung kelipet. Cekrek yang lain, aduh angle-nya pipi aku tembem nih. Alhasil itu cekrekan banyak banget. Tapi nggak masalah, file bejibun kayak gitu tinggal di AirDrop ke iPhone ibu. Abis itu tinggal upload deh di Instagram. Jangan lupa kasih hashtag OOTD, hashtag family time, hashtag Masya Allah Tabarakallah. Kualitasnya nggak bisa dibilang sama persis sih, karena gue juga nggak bisa mastiin. Gue juga kurang tahu apakah kualitasnya sama persis atau tidak. Tetapi kalau kita lihat sekilas mata dibandingin, kayaknya sih ya susah nyari perbedaannya. Kadang gue juga mindahin video yang kalian tonton ini dari iPhone ke MacBook dengan AirDrop, dan itu nggak butuh waktu lama sih. Sebenarnya masih banyak fitur-fitur continuity yang ada di ekosistemnya Apple. Misalnya kayak continuity kamera, dimana kita tuh bisa pakai kamera belakang iPhone kita buat jadi webcam, atau misalnya AirPlay ke Mac dari iPhone, atau auto unlock iPhone pakai Apple Watch, atau misalnya kita mau pakai iPad jadi sidecar, atau misalnya universal control berbagai perangkat Apple yang kita punya, misalnya dari satu keyboard dan sebagainya. Semuanya bisa memudahkan daily task kita, tugas-tugas harian kita, dan bikin kita jadi lebih produktif asal kita bisa memanfaatkannya dengan seoptimal mungkin. Jadi kalau udah begini nih, S23 Ultra tuh rasanya lewat gitu aja loh. Biar kata ada yang mau ngasih gratis juga kayaknya gue bakalan nolak sih. Soalnya gue tahu nggak bakalan ada yang mau ngasih gratis ke gue. Sekian dari gue, semoga apa yang gue sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman semua. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan bercandaan yang menyinggung. Take it easy guys, gue Fitri pamit, bye!